Dan dilengkapi ada batu koral teman-teman ya. Jadi batu koral ini fungsinya sekali lagi begitu ada tetesan mau air hujan gitu ya ataupun air itu membuat saya suka ya teman-teman. Kenapa? Karena dia tetap konsisten untuk memberikan. Halo, selamat datang kembali di channel Home Talk teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas lagi satu desain rumah dari klaster terbaru yaitu klaster Klasika. Nah teman-teman bisa lihat ini klaster yang dipersembahkan oleh Sinar Maslen. Lagi-lagi ini merupakan pengembang ternama, lebih dari 40 tahun sudah berdiri di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mereview rumah terbarunya juga, bisa dilihat videonya di sini. Nah, untuk kali ini kita mau review satu tipe yaitu tipe Levante. Sebelah kanan saya ini adalah tipe Levante dengan lebar 8. Panjang ke belakangnya adalah 18 meter. Sedangkan sebelah kiri saya juga sama, itu tipe Levante juga, tapi lebarnya 6 dan panjang ke belakangnya 15. Secara spesifikasi sebenarnya luas bangunannya di sini adalah 77 untuk show unitnya dan luas tanahnya 90. Tapi kalau teman-teman nanti beli rumah ini akan diberikan tipe standar yaitu luasnya lebar 6, panjangnya 12 meter. Luas bangunan 77 tetapi luas tanahnya nanti 72 meter persegi. Nah, sekarang kita mau bahas dulu bagian fasad dari rumah ini ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, rumah ini mengusung konsep klasik dan modern teman-teman. Makanya dominasi warna yang digunakan adalah warna abu-abu. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, di bagian atas kita bisa lihat itu ada satu model atap limas dilengkapi dengan geteng betonnya. Nah, model atap limas ini memang sering sekali dipakai di perumahan-perumahan saat ini karena memberikan kesan mewah dan juga elegan nih teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah itu ada satu jendela sebanyak 3 buah dengan kusen aluminium dan dicat warna hitam nih teman-teman. Semakin membuat rumah ini klasik lagi. Dipertegas juga dengan satu permainan tali air ya secara horizontal supaya rumah ini kelihatan lebih lebar lagi nih teman-teman. Nah, di bagian bawah kita lihat nih, ini ada satu kanopi yang megah banget nih. Kalau kita lihat kanopi ini terbuat dari material beton ya teman-teman ya. Jadi bukan dibuat dari material logam ataupun besi, sehingga membuat kesannya semakin mewah, kokoh dan juga pasti indah teman-teman. Nah, ada satu hal menarik nih dari bagian kanopi ini. Kalau kita lihat di bagian tengah sini dia menggunakan satu bahan yaitu polikarbonat nih teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, bahan ini selain nyaman membuat area di bawah ini juga tidak serta-merta panas dan memang harganya juga jauh lebih ekonomis. Nah, kita lanjut di bagian lantai carport ini ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah menggunakan homogeneous style ya, ukurannya 60x60. Motifnya ini adalah motif abu-abu ya, abu-abu tua. Bukan tanpa alasan supaya motif abu-abu tua ini ketika ada kotoran ataupun debu itu memang tidak kelihatan benar-benar kotor nih di area sini teman-teman. Cukup untuk 2 mobil. Jadi sudah cukup bagus ya luasnya ya. Sekarang kita lanjut bahas bagian sini ya teman-teman ya. Jadi di bagian depan ini kalau kita lihat diberikan satu jendela ya yang ukurannya sangat besar nih teman-teman. Jadi pasti pencahayaan yang masuk dari luar ke dalam itu benar-benar maksimal untuk menerangi dari dalam rumah ini teman-teman. Nah, dia sudah menggunakan kusen yang aluminium warna hitam seperti ini. Nah, hitam atau abu-abu tua. Kemudian di sini kita lihat dindingnya sendiri tidak dilapisi hanya dengan menggunakan semen yang diaci ya. Dia menggunakan satu homogeneous style dengan motif abu-abu seperti ini yang benar-benar membuat tetap kelihatannya rumah ini klasik dan modern teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini kita lihat di sini juga sama ya, menggunakan satu jendela dengan ukuran yang sama di sebelah tadi, dicat dengan warna hitam atau abu-abu ketuaan. Sama seperti pintu ini ya. Nah, pintu ini sudah menggunakan solid engineering seperti biasa. Pintu kemudian dilengkapi juga dengan satu sistem keamanan smart door lock
Dan ada satu CCTV nih dari rumah ini. Jadi benar-benar membuat kita sebagai penghuni itu nyaman nih untuk kita bertempat tinggal di sini ya. Oke, kita masuk ke bagian dalam rumah ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk nih ke dalam area rumah ini ya. Nah, seperti biasa, begitu masuk di dalam satu rumah, kita menemukan satu area ruang keluarga ya. Ruangan ini kita bisa gunakan juga sebagai ruang tamu untuk kita bisa menerima tamu di bagian luar ataupun menonton TV dengan keluarga. Nah, sebenarnya secara keseluruhan ruangan ini tuh wah ya, tetap klasik modern. Tidak kalah di bagian depan, ya, eksteriornya klasik modern. Di dalam juga sama nih teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa di bagian back wall ini diberikan satu wall molding yang cukup besar nih teman-teman. Nah, dilengkapi dengan wallpaper dengan motif fabric, ada ornamen yang dicat warna emas seperti ini teman-teman. Yang membuat tetap di sini adalah modern nih kelihatannya. Oke, kemudian dia juga sudah menggunakan lantai homogeneous style ya dengan motif abu-abu seperti ini ya. Nah, di bagian sini kita lihat ini menggunakan satu grey mirror ya. Nah, sekali lagi bahwa dengan ruangan yang terbatas atau ruangan yang mungkin relatif kecil, penggunaan cermin ya atau kaca seperti ini itu membuat ruangan semakin luas lagi. Nah, bahkan dia memang cermin ini didesain sampai ke bagian atas plafon teman-teman ya. Jadi benar-benar begitu luas supaya memang kelihatannya ruangan ini luas lagi teman-teman. Nah, di bagian sini saya suka ya back wall-nya ini kombinasi juga ya antara ada wallpaper motif fabric seperti ini dengan partisi yang dicat warna emas seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian di sini seperti biasa ada diberikan satu TV flat ya. Nah, di bagian bawah ini yang unik nih. Saya suka kenapa? Karena dia menggunakan rak ya atau ambalan untuk kita menaruh hiasan-hiasan seperti ini. Tapi dia didesain tidak sampai ke bawah nih. Nah, jadi kelihatannya apa? Kelihatannya bahwa rak ini tuh tetap bisa bagus dan kesannya melayang teman-teman. Oke, nah kita bahas sedikit untuk di bagian sini ya. Ini merupakan meja makan ya. Jadi tadi di sebelah ada living room dan sini langsung meja makan. Nah, meja makan ini saya suka ya. Tetap bisa kita makan di sini secara nyaman. Juga desainnya tuh seperti ini teman-teman. Dibentuk secara oval ya. Dari sisi safety-nya atau keamanannya, jika kita punya anak kecil di rumah, ketika terjadi benturan sini, terjadi luka itu tidak benar-benar langsung parah ya, dibanding kalau kita menggunakan model yang siku seperti itu teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ya. Sebelah kiri saya ini ada satu dapur outdoor. Tapi sebelum bahas dapurnya, kita bahas dulu di bagian sini ya. Ini ada bagian ruang kerjanya. Kita sekarang masuk ke dalam salah satu ruangan yang didesain sebagai ruangan kerja nih teman-teman. Sebenarnya di video sebelumnya kita sudah juga bilang bahwa ruangan kerja ini bisa kita gunakan sebagai salah satu solusi untuk kita bisa bekerja dari rumah atau work from home, menghindari polusi yang saat ini lagi tidak baik-baik saja di Jabodetabek teman-teman ya. Nah, kemudian ruangan ini sebenarnya kita juga bisa nanti ganti ya sebagai ruang tambahan atau kamar tambahan, di mana seringkali keluarga kita maupun orang tua ataupun saudara bisa menggunakan ruangan ini sebagai kamar nih, ya. Oke, kita bahas dulu di bagian sini ya. Di bagian sini seperti biasa dilengkapi satu wallpaper ya dengan motif fabric ya. Kemudian ada diberikan satu lukisan-lukisan susunan seperti ini. Atau nanti kita bisa gunakan juga sebagai tempat menaruh TV ya, TV flat, atau juga diberikan satu lemari kecil seperti ini teman-teman. Oke, nah di bagian sini seperti biasa ya, ini ada diberikan satu rak. Menariknya rak ini memang secara simetris diberikan dua, di sisi situ satu, di sisi sini satu ya. Nah di sini ada diberikan permainan satu LED seperti ini atau lighting seperti ini untuk tempat kita menaruh buku dan tempat menaruh barang-barang lainnya. Ini seperti biasa ada diberikan satu meja kerja untuk tempat kita bekerja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk nih ke dalam area kamar mandi di lantai 1 ini ya. Nah, begitu masuk saya suka layoutnya ya. Jadi dia selain menggunakan ruangan di bawah tangga seperti ini,
Secara bentuk juga bentuknya persegi nih, jadi kesannya bentuknya luas ya dan lega nih. Begitu masuk kita menemukan satu tempat cuci tangan ya. Di sebelah sini ini tempat kita mandi ya, ada showernya ya. Dengan tinggi saya 172 cm ya. Jadi ini benar-benar cukup nyaman untuk kita lama-lama mandi di sini. Di sini juga dilengkapi satu kloset duduk ya. Jadi secara keseluruhan ruangan kamar mandi ini benar-benar didesain dengan cukup compact, fungsional dan luas nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya nih. Yuk. Kita sudah berada di area dapurnya ya. Jadi konsep rumah ini dapurnya adalah konsep outdoor ya. Nah, saya suka dengan konsep dapur outdoor. Kenapa? Yang pertama, ruangan akan jauh kelihatan lebih luas atau lega. Yang kedua yang paling penting juga ya, bahwa ketika kita masak, asap masakan itu nggak benar-benar langsung masuk ke dalam area rumah nih. Nah, di samping kita ada living room. Jadi dia akan menyatu ke udara yang ada di luar. Oke, kita bahas dulu di bagian kitchen set ya. Kitchen set ini kita lihat didominasi dengan warna abu-abu muda ya. Nah, menariknya di bagian atas ini ada diberikan satu kompartemen ya, atau tempat penyimpanan yang diberikan kaca dengan motif seperti ini teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menyusun barang atau barang-barang yang ada di dalam seperti toples, ya, peralatan makan, itu kelihatannya berantakan. Ketika lihat dari luar dengan menggunakan kaca ini, itu nggak benar-benar kelihatan berantakan ya teman-teman. Jadi lebih tersamarkan. Oke, nah di bagian bawah nih top table-nya menggunakan solid surface sama seperti backsplash-nya ya, dengan warna putih supaya kelihatannya lebih clean, lebih bersih, lebih rapi ya. Nah, yang unik, yang lucu juga di sini teman-teman ya. Di sini kelihatan menggunakan sink, tapi modelnya bulat seperti ini ya, lucu ya. Dan sudah dilengkapi dengan peredam nih. Nah, oke, di sisi sini menggunakan cooker hood, padahal sudah di outdoor, tapi tetap ditambahkan cooker hood ya, jadi lebih maksimal untuk menyerap asap ataupun debu ya. Kemudian di sini ini sudah menggunakan kompor tempel satu tungku ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi menjadi 2 tungku, akan lebih baik. Dan yang paling penting di bawah sini juga ya, ada diberikan kompartemen atau tempat penyimpanan. Dan jangan lupa ya, di sini saya selalu bilang bahwa harus diberikan tempat gas ya. Nah, kecuali mungkin di sini kita adalah kompor listrik ya. Nah, di sisi sini nih ya, seperti video saya sebelumnya, saya juga pernah bilang bahwa di sini untuk gawangan ya, saya bilang ya, atau rumah-rumahan dari kulkas ini sudah didesain dengan cukup baik ya. Jadi dia tidak ada kelebihan sisi ya, sama seperti video sebelumnya itu bahwa ada sisi yang menonjol di bagian sini. Jadi kulkasnya tuh terkesan lebih ke dalam ya, atau sisi ini kurang, kulkasnya kelihatan lebih keluar, jadi kurang baik kelihatannya. Oke, nah di bagian bawah di sini sudah menggunakan lantai homogeneous tile ya, ukuran 60 x 60 dan dilengkapi ada batu koral teman-teman ya. Jadi batu koral ini fungsinya sekali lagi begitu ada tetesan mau air hujan gitu ya, ataupun air, itu membuat percikannya itu benar-benar diredam dengan baik. Jadi dibanding dengan kita semen ataupun keramik, ya percikannya tuh pasti akan lebih jauh lebih besar daripada menggunakan batu koral ini. Jadi membuat dinding sekitarnya ini nggak benar-benar langsung kotor gitu teman-teman. Oke, sip, kita lanjut ke lantai 2-nya untuk area rumah ini. Yuk. Setelah kita ngebahas area outdoor yang di dapur tadi, kita akan mau ke lantai 2. Tapi sebelum itu saya mau ngebahas dulu untuk tangganya ya. Nah, tangganya ini sebenarnya desainnya sudah cukup baik ya. Tapi di sini mungkin bisa ditambahkan plin ya di sini ya. Jadi ketika kita mengepel ataupun kita menyapu, itu nggak serta-merta langsung membuat dinding di sini itu kotor teman-teman, atau hitam-hitam ya, ada bercak-bercaknya. Nah, kemudian juga mungkin juga bisa ditambahkan finishing step nosing ya di sini. Jadi ketika kita menaiki anak tangga ini benar-benar itu ngerasa aman dan nyaman nih. Sebelum kita sampai di lantai 2, di sini ternyata diberikan satu jendela yang sangat besar nih teman-teman ya, sampai ke atas plafon. Ini membuat area tangga yang biasanya area gelap itu menjadi lebih terang karena matahari yang masuk ke dalam tuh jauh lebih maksimal teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya.
Kita sudah sampai nih di lantai 2-nya ya. Jadi di lantai 2 ini ada beberapa ruangan. Yang pertama di sebelah kiri saya ini adalah ruang kamar tidur anaknya. Kemudian di sisi sini sebelahnya persis ada kamar utama atau master bedroom, dan di bagian belakang ada kamar mandinya. Kita bahas dulu untuk kamar tidur anak ya, di sebelah sini ya. Nah, begitu kita masuk, ini nuansanya adalah nuansa pink ya, teman-teman ya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat ini ada satu jendela yang kita lihat dari fasad rumah tadi. Ini jendela hidupnya, membuat sirkulasi udara dan pencahayaan masuk ke dalam ruangan ini jauh lebih baik lagi. Dan di sini ada jendela mati yang di bagian bawah nih. Ini fungsinya ada supaya kalau benar-benar ada anak kecil itu berlarian, dia tidak bisa langsung gampang untuk lompat atau jatuh ke bagian bawah ya. Nah, dengan nuansa pink seperti ini biasanya diperuntukkan untuk anak-anak perempuan ya. Menariknya di bagian sini nih. Di bagian sini kita lihat ini ada diberikan satu wallpaper dengan motif floral ya, mengelilingi seperti ini. Di bagian bawahnya headrestnya juga mengikuti teman-teman. Jadi headrestnya ini tidak diberikan satu sisi nih, tapi di sisi sini juga diberikan. Jadi letter L seperti ini mengikuti wallpaper yang ada di atas. Dan tak lupa diberikan juga satu partisi emas seperti ini ya. Nah, ini bagus sekali jadinya kombinasi seperti ini. Oke, di bagian sini, nah ini ada satu meja belajar, tapi juga bisa digunakan sebagai bedside table nih ya. Biasanya kalau kita tidur kan bisa kita taruh HP, buku, kacamata, dan lain sebagainya. Jadi dia punya dua fungsi, selain bedside table, juga dijadikan meja belajar seperti ini. Oke, nah ini sisi sini, seperti biasa diberikan satu lemari pakaian yang cukup besar ya. Kemudian di sisi sana, ini saya suka ya, rak buku ini seperti built-in atau ditanam ke bagian dindingnya. Jadi membuat bagian sini itu nggak benar-benar monoton. Di sisi sininya lemari, di sisi sininya ada rak buku. Bayangin kalau sininya semua lemari teman-teman ya. Jadi akan kelihatannya flat saja atau sangat monoton nih teman-teman. Jadi tadi didesain dengan seperti ini, jadi membuat di sisi ini jauh lebih bagus teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita ngebahas untuk kamar tidur anak, kita mau ngebahas untuk kamar tidur utama atau master bedroomnya nih. Yuk kita masuk yuk. Nah, begitu masuk ini benar-benar saya suka ya teman-teman. Kenapa? Karena dia tetap konsisten untuk memberikan kesan mewah, elegan ataupun modern nih teman-teman. Nah, di bagian sini kita lihat ada kombinasi warna kayu ya, jadi warna coklat yang diberikan di sini. Ini adalah rak-raknya atau lemari-lemarinya. Di bagian sini kita lihat ada wallpaper dengan motif fabric, dilengkapi dengan permainan lighting atau LED strip seperti ini di bagian bawah dan di bagian atas ya. Jadi ini menyorot bagian ornamen yang dicat warna emas ini, membuat kesan lebih mewah lagi. Oke, nah untuk kamar tempat tidurnya sendiri ini menggunakan ukuran queen size, jadi sudah cukup besar ya. Di bagian sini nih, nah di bagian sini juga sama, konsisten memberikan kesan elegan. Ini menggunakan wall panel yang dicat warna hitam. Di bagian sini ada wallpaper dengan motif fabric yang dilengkapi dengan partisi emas seperti ini teman-teman. Ya. Lalu di bagian bawahnya ada TV flat. Sini ada cermin. Tapi unik ya, lucu, ini cerminnya berbentuk bulat, ada LED strap di bagian belakangnya ya, dan seperti biasa diberikan satu ambalan melayang seperti ini untuk kita menaruh barang-barang kecil ya, seperti buku, kacamata, dan lain sebagainya. Nah, di bagian kamar ini saya juga suka nih untuk lemari pakaiannya ya. Kenapa? Kalau kita lihat lemari pakaiannya ini benar-benar bagus ya, mewah. Ini menggunakan kusen aluminium teman-teman. Jadi membuat ini kesannya atau terlihatnya jauh lebih mewah, jauh lebih bagus. Di dalamnya menggunakan HPL ya, dengan motif fabric, dan dilengkapi penutup kaca ya, seperti ini. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kalau kaca seperti ini kadang-kadang suka memberikan atau meninggalkan bercak ya, sidik jari. Nah seperti ini, mungkin nggak terlihat di kamera. Jadi rajin-rajin untuk kita bisa bersihkan saja. Setelah ngebahas dari area master bedroom, kita mau ngebahas satu ruangan terakhir ya,
di lantai 2 ini, yaitu ruangan kamar mandinya ya. Kamar mandinya ini memang cukup luas ya. Dindingnya sendiri sudah menggunakan homogeneous tile yang ditutup sampai ke bagian plafon ya, bisa dilihat. Kemudian seperti biasa di sisi sini diberikan satu sanitari, ada kloset duduknya dengan jet washernya. Kemudian di sisi sini ada area tempat kita mencuci tangan dan dilengkapi juga satu cermin yang cukup besar ya teman-teman. Di bagian pojok sini ini seperti biasa diberikan satu shower ya untuk kita mandi. Nah, mungkin untuk ke depan kita bisa tambahkan satu shower screen di sini untuk memisahkan area basah dan area kering di sini. Atau kalau kita mandi percikannya itu nggak langsung membuat basah di area sini. Oke, yang paling penting dari suatu kamar mandi juga ada satu fungsi yang kita perlu tambahkan, yaitu jendela. Tapi jendelanya dengan motif zigzag seperti ini saya suka. Kenapa? Karena membuat sirkulasi udara dari luar bisa tetap masuk di dalam ruangan ini. Jadi ruangan kamar mandi tidak akan benar-benar pengap karena ada fungsi jendela zigzag seperti ini. Dilapisi juga dengan kaca es, jadi tidak terlihat dari luar teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa bantu kami like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih.